Apa yang terbesit di benak Anda ketika saya menyebutkan istilah Ponzi? Anda tahu Ponzi? Ponzi dikenal sebagai penipu ulung atas investasi palsu di Amerika Serikat pada 1920-an. Pernahkah kalian melihat berita ini atau sebelumnya sudah mengetahui hal ini? Ya, skema Ponzi, satu dari sekian metode penipuan yang berkembang hingga saat ini dengan kemasan yang selalu baru dan segar dipandang. Dari menjual harapan, kekayaan dengan cara instan, mengiming-imingi gaya hidup jet set hingga berkamuflase dengan bungkusan agama. First Travel memang sangat cerdas menggoda masyarakat. Perusahaan milik Andika Surahman dan juga desainer Anissa Hasibuan ini telah menipu puluhan ribu calon jemaah umroh. Akibatnya, kepolisian menetapkan pasangan suami istri ini sebagai tersangka. Tidak tanggung-tanggung, penelusuran PPATK menyebut dana yang dikumpulkan First Travel mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Maka dari itu, kali ini Aja Number 5 bakal membahas sejarah dari terciptanya satu skema penipuan yang sudah ada selama 1 abad ini. Mungkin dia bukanlah orang pertama yang melakukan praktek ini, tapi dari ialah skema ini dikenal dan tetap eksis hingga saat ini. Sebelum kita membahas lebih jauh, sebaiknya kita coba memahami pengertian dari skema Ponzi itu sendiri. Meski banyak pengertian tentang skema Ponzi di Google, tapi intinya skema Ponzi itu adalah skema investasi penuh tipu daya yang menjanjikan keuntungan, di mana keuntungan seorang investor akan dibayarkan dari uang investor lainnya, atau dengan modus yang menjanjikan para korbannya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih cepat dan juga besar. 3 Maret 1882, lahirlah seorang anak bernama Carlo Pietro Giovanni Guglielmo Tebaldo Ponzi, atau yang lebih akrab dengan sebutan Charles Ponzi. Ponzi lahir di Lugo, Italia dari background keluarga yang sederhana. Namun Ponzi kecil menikmati masa-masa kecilnya di kota Parma sampai ia beranjak remaja. Lalu di saat usia remaja, keluarga Ponzi dihantui dengan masalah finansial hingga pada akhirnya membuat keluarga mereka bangkrut. Hingga beberapa waktu kemudian Charles Ponzi dan keluarganya pindah ke Roma. Di Roma, Ponzi diterima di salah satu universitas terbaik di sana, yaitu Universitas Rome La Sapienza. Akan tetapi, Ponzi muda tidak bisa menyelesaikan kuliahnya di sana dan harus menerima bahwa ia dikeluarkan atau di-DO oleh pihak kampus. Di masa-masa sulit inilah Ponzi muda yang selalu mengimpikan dirinya bisa mendapatkan kesuksesan dan kaya berpikir untuk hijrah ke Amerika Serikat. Hal itu dilatar belakangi juga oleh cerita-cerita di Itali yang ia dengar, bahwa ada orang Italia yang sukses dan kaya raya ketika merantau di negeri Paman Sam. Pada tahun 1903, saat usia menginjak 15 tahun, dirinya memutuskan untuk pergi dari Italia dan menuju Amerika Serikat untuk mencari kehidupan yang layak dan lebih baik. Saat itu ia tiba di Boston, Amerika dengan kapal laut. Setelah itu ia sempat bekerja serabutan di Boston sampai pada akhirnya langkah kakinya membawa ia kerja di Montreal, Kanada. 1907, Charles Ponzi bekerja sebagai asisten teller di salah satu bank baru, yaitu Banco Jarossi, di mana bank ini memang mengambil para imigran Italia sebagai pekerjanya, dikarenakan mempunyai ikatan persaudaraan yang erat di tanah rantauan. Selain itu, alasan Ponzi dipekerjakan di sana dikarenakan Ponzi juga mampu menguasai 3 bahasa, yaitu Perancis, Inggris, dan pastinya Itali sebagai bahasa ibu. Dan tidak butuh waktu yang lama, Ponzi dinaikkan pangkatnya menjadi seorang manajer, karena memang Ponzi mempunyai daya pikat yang baik, apalagi dengan public speakingnya yang bagus. Lalu saat disinilah ia belajar perihal dunia perbankan, sampai pada satu titik ia mengerti tentang robbing Peter to pay Paul. Ya, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, kata ini diartikan gali lubang tutup lubang. Jadi pada saat itu Banco Jarossi sebagai bank memberikan bunga 6% untuk depositonya. Ya, bisa dikatakan ini 2 kali lipat daripada bank-bank yang ada pada saat itu. Akhirnya jumlah DPK atau dana pihak ketiganya pun tumbuh dengan cepat. Padahal kala itu Banco Jarossi mempunyai masalah besar perihal finansialnya, dikarenakan pemberian kredit real estate yang begitu buruk dan tidak tepat sasaran. Jadi jalan keluar yang diambil Banco Jarossi adalah dengan membayar bunga itu dari dana pembukaan rekening nasabah baru. Jadi gali lubang tutup lubang. Tidak butuh waktu yang lama hingga Banco Jarossi dinyatakan pailit atau bangkrut karena gagal bayar. Lalu pemilik Banco Jarossi kabur ke Meksiko dengan membawa uang nasabah yang masih tersisa. Pada saat inilah Ponzi dihinggapi rasa kalut dan cemas karena ia harus memulai lagi dari awal untuk menata kembali apa yang ia inginkan dan idamkan.
Sampai pada satu ketika ia mencoba mengambil cek mantan nasabah Banco Jarosi untuk dicairkan. Di situ Ponzi punya ide gila untuk memalsukan tanda tangan mantan nasabahnya itu. Meskipun Ponzi sempat mencairkan cek itu, namun hal itu diketahui ternyata tanda tangan di cek itu palsu dan membuat Ponzi harus bermasalah dengan pihak berwajib. Hingga akhirnya Ponzi harus mendekam di penjara selama 3 tahun. Lalu pada tahun 1911 Ponzi menghirup udara segar. Ia sempat kembali bekerja serabutan di Montreal, tapi tidak lama akhirnya Ponzi balik lagi ke Boston. Di Boston Ponzi bertemu dengan Rose Maria Geneco lalu menikah dengannya. Setelah itu Ponzi bekerja dengan ayah Maria yang memiliki perkebunan buah dan ekspor impor. Namun setelah Ponzi ambil alih usaha keluarga Maria, usaha itu pun dinyatakan bangkrut. Meskipun Ponzi selalu gagal, namun daya juang Ponzi menggapai mimpinya sebagai pengusaha sukses dan kaya raya tidak bisa dianggap remeh. Sebelum Ponzi bekerja dengan ayah Maria pun, Ponzi sudah beberapa kali mencoba membangun usaha baru, namun selalu gagal. Tapi Ponzi tidak pernah berhenti untuk selalu berusaha mengejar apa yang ia impikan meski sering gagal berulang kali. Dan mungkin ini yang bisa kita contoh dari seorang Ponzi, yaitu memiliki daya juang untuk menggapai impiannya meskipun jatuh berulang kali. Karena Ponzi mempunyai ambisi yang besar untuk menggapai mimpinya, akhirnya Ponzi mencoba untuk membangun usaha baru. Namun ia terkendala dengan modal, tapi hal itu tidak membuat ia kehilangan akal. Hingga akhirnya ia mengirimi surat proposal ke beberapa perusahaan di Eropa agar bisa bekerja sama atau menjadi investornya. Berbulan-bulan menunggu, Ponzi tidak patah semangat. Sampai satu ketika ada satu surat dari perusahaan di Spanyol yang membalas karena tertarik dengan katalog yang Ponzi sodorkan. Lalu di dalam surat itu disertakan juga IRC atau International Reply Coupon. Nah, kupon ini nantinya bisa dipakai untuk ditukarkan dengan perangko. Singkat cerita, si Ponzi tukarkan kupon ini. Namun tidak seperti yang ia duga, hanya dengan satu kupon IRC ia bisa dapat banyak sekali perangko. Wah, cuan nih, kata Ponzi. Sampai ide gila Ponzi pun muncul, kenapa nggak jual perangko aja? Karena memang pada zaman itu harga perangko begitu mahal. Karena pada saat itu alat komunikasi jarak jauh ya lewat surat, dan surat pasti butuh sekali perangko. Karena ia lihat ini sebagai peluang, pada akhirnya Ponzi coba meminjam uang ke bank, namun ditolak oleh pihak bank. Lalu ia berpikir kenapa tidak coba pinjam dengan orang-orang terdekatnya saja, dengan iming-iming pengembalian 90 hari dana maksimal, dengan ditambah bunga pengembalian yang besar. Di saat itu Ponzi sanggup mengembalikan selama 90 hari dengan dana bunganya. Lalu akhirnya banyak masyarakat yang berinvestasi ke Ponzi karena mengetahui hal itu. Karena para investornya bertambah terus, akhirnya Ponzi membangun perusahaan bursa efek, yaitu Securities Exchange Company, semacam tempat jual beli efek atau saham. Lalu dengan adanya ini diketahui penghasilan Ponzi satu harinya bisa menghasilkan 250.000 US dollar. Akan tetapi bisnis Ponzi yang begitu lancar-lancar aja ini mulai menemui masalah saat supplier kuponnya yang di Spanyol tidak bisa lagi memproduksi kupon itu. Seharusnya di sini Ponzi berhenti, namun ia memilih tidak. Ia tetap menerima investor baru, dan uang investor baru inilah yang ia putarkan untuk membayar investor lamanya. Dan kejatuhan Ponzi tidak butuh waktu yang lama. Di tahun 1920, kurang dari setahun Ponzi bergaya hidup foya-foya, Ponzi menemui masalah. Hal itu diawali dengan adanya krisis ekonomi di Amerika Serikat, dan juga ada kecurigaan dari salah satu pekerja Ponzi yang menyium ada yang gak baik-baik aja nih sama cara kerja bisnis Charles Ponzi. Lalu pada saat itu para investor ingin mengambil dananya kembali, tapi Ponzi selalu menunda-nunda hal itu, dan banyak sekali alasannya. Sampai pada akhirnya pihak berwajib juga menaruh kecurigaan. Singkat cerita, akhirnya skema Ponzi ini pun terkuak. Ia ditangkap oleh pihak berwajib dengan pasal penipuan dan penggelapan dana dan dihukum 3,5 tahun. Apakah hal ini membuat Ponzi berhenti melakukan kejahatan? Ya, jawabannya tidak. Karena diketahui setelah bebas pun Charles Ponzi masih melakukan kejahatan seperti pencurian dan penipuan, sampai harus berulang kali kembali masuk jeruji besi. Hingga akhirnya Ponzi pindah ke Brazil, dan disinilah ia menghabisi masa tuanya. Sampai pada tahun 1949 ia menghembuskan nafas terakhirnya di salah satu rumah sakit di Rio de Janeiro, Brazil. Meskipun Charles Ponzi sudah tiada, tapi namanya tetap abadi, dan skemanya pun sampai saat ini masih tetap eksis dan digunakan untuk mencari korban-korban baru di luar sana. Jadi bagaimana menurut kalian perihal Charles Ponzi ini? So, komen di bawah. Kalau kalian ada kritik dan saran, jangan lupa juga komen di kolom komentar. Dan akhir kata, saya aja number 5 pamit undur diri.